Ya, sungguh episode yang sangat anjay. Sudah 3 orang newbie dari anggota Frame yang melawan Jiwoo, tapi semuanya kalah hanya dengan 1 serangan saja. Sungguh sangat membagongkan. Chapter yang sangat menarik. Dan mari kita bahas dulu beberapa hal yang terjadi pada chapter 248. Pertama, nomor 45 kayaknya sih ya kemampuannya memanipulasi elemen. Kayak cewek kacamata dari top 10 Akademi Awaken Dunia yang akhirnya mati. Siapa sih namanya? Lupa Mimin. Sayang ya, nomor 45 ini terlalu meremehkan Jiwoo. Ia berpikir hanya dengan sedikit gangguan, Jiwoo tidak bisa menyentuh dirinya. Tapi tentu saja itu adalah omong kosong. Bahkan sebelum pelatihan intensifnya, Jiwoo bisa menghancurkan pertahanan dari Glan yang disebut-sebut memiliki pertahanan terbaik di antara para newbie. Dan itulah yang membuatnya kalah total. Duke aja padahal sadar ya kalau kekuatan Jiwoo itu sangat luar biasa. Kayaknya informasi yang diberikan oleh Duke itu masih kurang akurat dan kurang detail. Atau mungkin saja mereka masih menganggap Jiwoo remeh. Ya bisa dibilang keteledoran mengakibatkan kehancuran. Selanjutnya saat melawan nomor 13. Nah, nomor 13 ini kayaknya agak picik ya. Ia tahu jika pertahanan saja tidak mungkin bisa mengalahkan Jiwoo. Lalu ia pun menyerang Jiwoo secara tiba-tiba bahkan sebelum pertarungan dimulai. Tapi sayangnya Jiwoo sudah sigap dan tanggap. Dengan kecepatan besarnya ia pun menghancurkan serangan milik nomor 13 dan bahkan membuat nomor 13 tersungkur hanya dengan 1 pukulan juga. Nah, karena sudah ada 3 orang yang dikalahkan, gua yakin nih para newbie dari Frame tidak akan pernah menganggap Jiwoo remeh lagi. Sekali kemenangan mungkin bisa dibilang kebetulan, 2 kali mungkin karena lawannya lengah. Tapi kalau 3 kali itu pasti namanya bakat. Terus dari ekspresi Royce, Mimin pun sedikit menyimpulkan beberapa hal. Royce menyadari memang kekuatan yang diciptakan dari kecepatan Jiwoo sangatlah kuat. Tapi bukan berarti itu tidak bisa dihentikan ataupun dilawan. Yang artinya mereka memang masih kurang. Itu berarti kemenangan anggota Frame semuanya berkat informasi yang dimiliki oleh Duke. Jika saja Duke tidak membocorkan bagaimana kemampuan lawan-lawan mereka, mungkin saja top 10 Akademi Awaken Dunia memiliki kesempatan untuk mengalahkan para newbie dari Frame. Sebetulnya informasi tentang Jiwoo juga akan membantu mereka. Tapi sayangnya mereka tidak mengetahui jika sebelum berangkat ke organisasi Frame, Jiwoo diajar oleh orang-orang hebat. Bisa dibilang informasi yang diberikan Duke itu kurang valid. Kenapa? Karena kekuatan Jiwoo saat di Akademi Awaken Dunia dan saat datang ke markas Frame itu jelas-jelas berbeda. Walaupun informasinya tepat, tapi karena kekuatan Jiwoo sudah melonjak jauh, jadi informasi tersebut hampir tidak berguna. So, what next? Kira-kira apa yang terjadi pada chapter selanjutnya? Pertama, kemungkinan besar Jiwoo akan tetap melanjutkan pertarungan. Sudah 3 orang dikalahkan, berarti masih 3 orang lagi plus Duke. Total masih tersisa 4 orang lawan lainnya. Jadi, apakah Jiwoo akan melawan mereka sekaligus tanpa istirahat? Bisa ya, bisa tidak. Melihat bagaimana Jiwoo nampak kelelahan, mungkin Jiwoo bisa bertarung 1-2 kali lagi. Ya, walaupun Jiwoo sempat mengumpulkan kembali energinya saat istirahat sejenak, tapi Mimin juga yakin itu tidak cukup untuk mengembalikan staminanya seperti semula. Apalagi setelah melakukan 3 kali pertarungan, pastinya lawan-lawan selanjutnya sudah
menyadari beberapa hal tentang kemampuan Jiwoo yang artinya mereka akan lebih sigap dan itu akan sedikit menyulitkan Jiwoo. Mungkin beberapa pertarungan ke depan Jiwoo tidak akan menang hanya dengan satu pukulan saja. Perlu beberapa trik untuk menjatuhkan mereka. Setidaknya itu adalah apa yang Mimin pikirkan. Bisa ya, bisa tidak. Jadi ya 50-50 lah. Bisa saja langsung dihabiskan sekaligus dan menyisakan Duke saja. Tapi kayaknya kalau misalkan dikalahkan sekaligus agak kurang seru. Kenapa? Karena saat itu ternyata para petinggi dari organisasi Frame tidak ada yang datang seorang pun. Ya kecuali Musama Royce lah. Tapi kan tingkatan mereka tidak sebanding dengan eksekutif lainnya. Jadi sih ya lebih seru kayaknya kalau disisakan 2 atau 3 orang untuk pertarungan selanjutnya. Dan pertarungan terakhir tersebut barulah ditonton para eksekutif yang bahkan juga termasuk top 10 peringkat dunia. Kalau begitu kayaknya lebih seru dah. Kalau misalkan para eksekutif dan para petinggi nonton kayaknya buat adegannya lebih greget lagi. Apalagi saat mereka menyaksikan langsung bagaimana kemampuan dari Soo Ji-woo, murid dari Kaiden. Tampangnya blow on tapi kekuatannya nggak bohong. Mimin juga nggak sabar pengen lihat bagaimana ekspresi dari Nenek Sufri yang sebelumnya merendahkan Jiwoo. Nah, kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Itu saja dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.